Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Nurroh dari PPKNA 2019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Iqmanur Rahman, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan terjemahan buku 1, Post-Truth, karya Lee McKaintry, bab 2 Science Daniel as a Roadmap for Understanding Post-Truth. Nah, judul dari bab 2 ini yaitu penolakan ilmiah sebagai peta jalan untuk memahami pasca kebenaran. Bab 2 ini memuat mengenai poin-poin tentang keraguan adalah produk kami, perubahan iklim dan selanjutnya kemenangan akan diraih ketika dan implikasi untuk pasca kebenaran. Nah, ketika fakta berubah, saya berubah pikiran, Tuan. Apa yang kamu lakukan? John Maynard Keynes. Nah, post-truth diramalkan oleh apa yang terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir. Setelah dihormati karena otoritas metodenya, hasil ilmiah sekarang secara terbuka dipertanyakan oleh legium non-ahli yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Penting untuk menunjukkan bahwa hasil ilmiah secara rutin diteliti oleh para ilmuwan itu sendiri. Nah, ketika seorang ilmuwan mengajukan sebuah teori, diharapkan teori itu akan melalui tahap peer review, ulasan dari beberapa teman sejawat, terus upaya replikasi dan pengecekan fakta empiris yang memiliki tingkat tertinggi yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan ilmiahnya gitu. Nah, aturan untuk ini cukup transparan karena mereka menjunjung nilai ilmiah yang merupakan bukti empiris terpenting dalam mengevaluasi nilai teori ilmiah. Nah, tapi kesalahan juga bisa terjadi bahkan dengan keamanan yang paling teliti dan tinggi sekalipun ya. Yaitu prosesnya bisa sangat brutal gitu, tapi perlu untuk memastikan bahwa sejauh mungkin hanya pekerjaan yang baik yang berhasil. Oleh karena itu, kegagalan untuk mengungkapkan sumber potensial dari prasangka konflik kepentingan, sumber pendanaan seseorang dianggap sangat serius gitu. Nah, salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka yang tidak menyukai beberapa hasil ilmiah tertentu adalah bahwa para ilmuwan ini yang menemukan itu menyimpang gitu. Nah, bab ini berpendapat bahwa sains tidak boleh malu gitu sama sekali dengan situasi epistemologinya, tetapi sebaliknya harus merangkulnya gitu sebagai kebajikan dalam pencarian kebenaran. Nah, mengatakan bahwa sebuah teori ilmiah dapat dibenarkan dengan baik, mengingat buktinya bukanlah hal yang sepele gitu. Memang jika seseorang ingin merangkul standar tertinggi dari penjelasan empiris, mengapa tidak beban pembuktian gitu pada teori-teori ilmiah yang diambil untuk bersaing dengan yang ilmiah. Jika permainan bukti tidak dapat dimenangkan, jadi bisa memainkan permainan bukti gitu. Lalu di mana bukti ada, di mana buktinya gitu. Orang mungkin ingin bertanya pada penyangkal sains gitu, harus mempertanyakan buktinya. Nah, selanjutnya, keraguan adalah produk kami. Poin yang pertama, penyangkalan sains dapat dimulai dari agenda ekonomi atau ideologis. Artinya bahwa paling umum ya, itu dimulai oleh mereka yang kehilangan sesuatu dan kemudian dilanjutkan oleh mereka yang terjebak dalam kampanye informasi yang salah. Nah, dalam list imported Art Rabin Huff memperdalam pemahaman tentang hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik pasca kebenaran ini. Nah, dengan mempertimbangkan bagaimana pendanaan perusahaan lobby gitu ya, pada berbagai topik telah mempengaruhi posisi politik gitu tentang perubahan iklim, senjata, imigrasi, perawatan kesehatan, utang nasional, reformasi pemilik, aborsi, dan pernikahan gay. Nah, ada beberapa sumber yang bagus tentang sejarah bagaimana penolakan sains lahir dalam perdebatan tentang merokok.
Nah, dalam Merchants of Gold, Naomi Oreskes dan Eric Conway menelusuri sejarah bagaimana taktik yang disusun oleh para ilmuwan di Tobacco Industry Research Community atau TIRC menjadi cetak biru untuk penyangkalan sains. Nah, sisi ekonomi dari cerita ini sebagai lawan dari sisi ideologis yang kemudian muncul darinya gitu, sangat penting untuk memahami bagaimana oposisi berbasis politik dapat berakar pada kepentingan moneter. Nah, dalam hal ini menguatkan kisah tentang bagaimana ada begitu banyak dorongan akar rumput terhadap perubahan iklim yang didanai oleh kepentingan minyak gitu. Ini juga menandakan kisah yang nanti tentang bagaimana berita palsu berevolusi dan clickbait mencari keuntungan menjadi disinformasi besar-besaran gitu. Nah, ini kisahnya dimulai di Plaza New York City pada tahun 1953. Nah, di sini para kepala perusahaan-perusahaan tembakau kepala perusahaan-perusahaan tembakau utama gitu, berkumpul untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan sebuah makalah ilmiah yang menghancurkan baru-baru ini yang diterbitkan yang menghubungkan asap rokok dengan kanker pada tikus laboratorium. Nah, dan itu berhasil gitu dengan memanfaatkan gagasan bahwa sains telah menunjukkan tidak ada hubungan yang pasti antara rokok dan kanker karena sains tidak pernah dapat melakukan hal ini untuk dua variabel gitu. Nah, selanjutnya kisah ini berlanjut selama 4 dekade berikutnya, bahkan menghadapi penelitian ilmiah yang memberikan lebih lanjut sampai tahun 1998 ketika perusahaan tembakau akhirnya setuju untuk menutup penerus TIRC. Mengungkapkan ribuan dokumen internal yang menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui kebenaran selama ini gitu sebagai bagian dari penyesalan 200 miliar yang melindungi mereka dari tuntutan hukum di masa depan. Nah, mereka kemudian bebas menjual produk mereka ke pasar dunia yang dapat dianggap mengetahui resikonya. Nah, akan tetapi sehubungan dengan penolakan terhadap sains, masalah ini sama sekali belum selesai, karena kini ada cetak biru yang dapat diikuti oleh pihak lain yang ingin memerangi para ilmuwan secara total. Nah, dalam pedagang keraguan, Oreskes dan Conway menjelaskan cetak biru ini secara lebih terperinci. Memang para penulisnya memberikan bukti bahwa penyangkal sains selanjutnya tidak hanya mengikuti strategi tembakau, tetapi juga bahwa beberapa orang yang sama terlibat. Nah, selanjutnya, mengapa mencari ketidaksepakatan ilmiah tidak dapat diproduksi? Untuk apa repot-repot memeriksa teman jika pendapat seseorang dapat disebarkan dengan mengintimidasi media atau melalui hubungan masyarakat? Nah, dan mengapa menunggu pejabat pemerintah untuk sampai pada kesimpulan benar ketika Anda dapat mempengaruhi mereka dengan uang industri? Semua ini tentu saja mengejutkan sains, namun hanya berhenti di jalan hari ini menuju ke post-truth setelah 2016 tampaknya aneh untuk khawatir tentang membocorkan memo kesaksian yang memberikan data video kontradiksi ketika gagasan kebenaran itu sendiri sekarang dipertanyakan. Bagaimana ada yang tahu mereka bisa bertindak sejauh ini? Karena keberhasilan taktik ini dalam kampanye berikutnya melawan pemanasan global. Oke, selanjutnya perubahan iklim dan selanjutnya. Pemanasan global mungkin merupakan kasus penyangkalan sains modern yang paling menyiksa, yang paling mengerikan. Nah, sebagaimana dicatat ada banyak karya sepanjang buku tentang sandiwara, skeptis, yang terkoordinasi dan dibuat untuk membantah bukti ilmiah yang meyakinkan untuk perubahan iklim
antropogenik. Nah, dalam Merchants of Dog Orchestra, Denkowe membuat kasus bahwa garis lurus dapat ditarik dari strategi tembakau tahun 1950-an ke kontroversi hari ini atas pemanasan global. Dalam hal ini, pendanaan tampaknya berasal dari bahan bakar fosil di industri dan think tank. Yang dimaksud adalah Heartland Institute. Sangat menyedihkan gitu untuk mengetahui bahwa seberapa uang paling awal di balik Heartland berasal dari raksasa tembakau Philip Morris. Nah, sejak 2008, ExxonMobil telah mengklaim telah berhenti mendanai semua organisasi yang menolak perubahan iklim. Sementara penyelidik telah menemukan fakta bahwa meskipun ExxonMobil menghabiskan uang untuk mengaburkan fakta tentang perubahan iklim, mereka membuat rencana untuk mengeksplorasi peluang pengeboran baru. Nah, pada tahun 2004, para peneliti menerbitkan tinjauan literatur dari 928 makalah ilmiah tentang perubahan iklim saat itu dan menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang membantah gagasan bahwa perubahan iklim antropogenik itu nyata. Dalam pembaruan tahun 2012 untuk temuan ini, peneliti lain menemukan bahwa jumlah pembangkang adalah 0,17% dari 13.950 makalah. Sebuah survei tahun 2013 terhadap 4.000 makalah ulasan yang mengambil posisi tentang perubahan iklim menemukan bahwa 97% setuju dengan posisi bahwa pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Sementara itu, menurut jajak pendapat publik terbaru, hanya 27 peserta orang dewasa Amerika yang berpikir bahwa hampir semua ilmuwan iklim setuju bahwa perilaku manusia yang bertanggung jawab atas perubahan iklim. Mengapa ada kebingungan publik yang begitu luas, tidak hanya tentang apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi juga apakah para ilmuwan telah mencapai konsensus tentang hal itu gitu. Karena keraguan semacam itu telah dibuat gitu tanpa malu-malu selama 20 tahun terakhir oleh mereka yang memiliki kepentingan finansial dalam mempromosikannya. Nah, selanjutnya kemenangan akan diraih ketika rata-rata warga negara memahami atau mengenali ketidakpastian dalam ilmu iklim. Pengakuan ketidakpastian menjadi bagian dari kebijaksanaan konvensional. Media ketidakpastian dalam ilmu iklim. Liputan media mencerminkan keseimbangan pada ilmu iklim dan pengakuan validitas sudut pandang yang menantang kearifan konvensional saat ini. Nah, selanjutnya kepemimpinan senior industri memahami ketidakpastian dalam ilmu iklim, menjadikan mereka duta yang lebih kuat bagi mereka yang membentuk kebijakan iklim. Mereka yang mempromosikan perjanjian Kyoto atas dasar luas, Six Science tampaknya tidak berhubungan dengan kenyataan. Nah, itu tuh semuanya kesamaan antara strategi tembakau dan rencana aksi terlalu kuat untuk diabaikan ketika seseorang membaca memo yang bocor. Seseorang mengetahui bahwa bagian penting dari taktik untuk mengimplementasikan rencana ini adalah untuk mengidentifikasi, merekrut, dan melatih tim yang terdiri dari 5 untuk berpartisipasi dalam penjangkauan media, mendirikan pusat data iklim global sebagai yayasan pendidikan Nirbala, dan memberi informasi dan mendidik anggota Kongres. Apakah semua ini terdengar familiar? Oke. Selanjutnya, implikasi untuk pasca kebenaran. Nah, pelajaran dari kasus penyangkalan sains ini tidak bisa hilang dari politisi saat ini. Nah, rupanya seseorang bahkan tidak perlu menyembunyikan strateginya lagi dalam lingkungan di mana keberpihakan dapat diasumsikan. Nah, dan seringkali cukup untuk memilih tim daripada melihat bukti, informasi yang salah dapat disebarkan secara terbuka dan pengecekan fakta dapat diremehkan. Nah, penggunaan fakta
Penggunaan fakta secara selektif yang menopang posisi seseorang dan penolakan total atas fakta yang tidak, tampaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari penciptaan realitas pasca kebenaran yang baru, gitu. Nah, selanjutnya taktik yang kita lihat digunakan di dunia pasca kebenaran saat ini dipelajari dalam kampanye penyangkal kebenaran sebelumnya yang ingin melawan konsensus ilmiah dan menang. Nah, dan jika seseorang dapat menyangkal fakta tentang perubahan iklim, mengapa tidak tentang tingkat pembunuhan? Jika hubungan antara tembakau dan kanker dapat dikaburkan oleh disinformasi dan keraguan selama puluhan tahun, mengapa tidak berharap bahwa hal yang sama juga berlaku untuk masalah lain yang ingin dipolitisasi gitu. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah strategi yang sama dengan akar yang sama. Sekarang hanya memiliki target yang lebih besar, yaitu realitas itu sendiri. Nah, di dunia ini mana ideologi mengalahkan sains pasca kebenaran adalah langkah berikutnya yang tak terhindarkan, begitu. Nah, terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang memiliki banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.